Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ribuan orang tumpah ruah saksikan pawai alegoris di Bukit Tinggi. Lebih dari separuh penghuni lapas kelas 3 Darmasraya mendapatkan remisi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Buaya mendarat di simpang GMP. Seekor buaya dengan panjang lebih kurang 2 meter, Jumat malam, masuk ke permukiman Kampung Labua Lurui, Nagari Ayagadang Barat, Pasaman Barat. Buaya ini sebelumnya terlihat berada di jalan dan lari ke kolong rumah. Warga yang mengetahui keberadaan hewan buas itu langsung menangkapnya. Mulut dan kakinya diikat agar tidak bisa melawan. Hewan dilindungi itu kemudian dimasukkan ke dalam kolam untuk sementara waktu. Buaya yang diperkirakan belum dewasa ini diduga mencari makan ke daratan. Sebab daerah tersebut tak jauh dari Sungai Batang Pasaman yang menjadi habitatnya. Lebih kurang ini ukurannya 1,5 meter atau lebih 2 meter lah. Jadi untuk antisipasi ini sudah diamankan menunggu dari BKSDA Provinsi. Artinya sudah kita laporkan, Pak? Udah kita laporkan tadi malam. Tapi beliau mengatakan baru hari Senin bisa dijemput. Penampakan buaya di sejumlah sungai di kawasan Pasaman Barat sudah sering terjadi. Namun buaya yang masuk ke permukiman baru kali ini dilaporkan warga. Sejumlah sungai di daerah ini memang menjadi habitat hewan pemangsa tersebut. Warga yang beraktivitas di sungai mesti selalu waspada dan hati-hati. Sebab beberapa waktu belakangan banyak yang menjadi korbannya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Berada di bawah lubang Jepang, golongan 6. Akibat hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam pekan lalu, sebabkan longsor di 3 titik di Pasaman Barat. Jalur dari arah Simpang 4 menuju Kecamatan Talamau atau sebaliknya putus total. Pengemudi terpaksa menunggu petugas untuk memindahkan material longsor yang menutup badan jalan. Karena jika menggunakan jalan lain, mereka harus menempuh jarak lebih dari 50 km. Longsor terjadi di Rimbotalu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Longsor menutupi bahu jalan, sehingga tidak bisa dilewati mobil. Dengan menggunakan gergaji mesin dan alat lainnya, tim reaksi cepat BPBD Pasaman Barat bersama polisi dan tentara menyingkirkan material longsor. Namun kegiatan tersebut sempat terganggu karena menunggu petugas PLN memutus arus listrik. Jalan Provinsi Sumatera Barat menuju Sumatera Utara atau sebaliknya kembali bisa dilewati kendaraan setelah tim berjibaku menyingkirkan material lumpur di bahu jalan selama lebih dari 1 jam. Di daerah Talamau untuk longsor berada di 3 titik mengakibatkan kemacetan ke jalur Talamau. Kondisi sekarang alhamdulillah sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tadi sudah kita lakukan pembersihan pemotongan kayu yang berada di jalan. Sekarang sudah bisa dilewati. Sejak gempa tahun lalu, perbukitan di sepanjang jalan di Rimbo Kejahatan dan Rimbotalu ini rawan longsor. Warga yang melewati jalur ini harus ekstra hati-hati jika terjadi hujan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ribuan warga Sabtu pekan lalu tumpah ruah menyaksikan pawai alegoris yang digelar pemerintah Kota Bukit Tinggi.
Pawai memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia ini digelar di sepanjang Jalan Sudirman, pusat kota Bukit Tinggi. Meski cuaca yang kurang bersahabat, namun tidak menyurutkan antusias warga menyaksikan pawai yang digelar 1 kali dalam setahun ini. Pawai menampilkan 154 tim drum band dari tingkat sekolah dasar hingga SLTA sederajat. Tak hanya itu, ada juga penampilan atraksi bela diri anggota Satpol PP, miniatur tank perang karya pelajar sekolah dasar, hingga kesenian tradisional Tambuat Tansa. Karena ini merupakan wujud dari pesta rakyat, bagaimana melibatkan rakyat di dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan. Ini juga ada dari daerah luar juga ya Pak? Ada, dari daerah tetangga juga ada, dari Kabupaten Agam juga ada, berkolaborasi dengan Kota Bukit Tinggi. Dan ada yang membentuk pasukan gabungan, kelompok gabungan. Nanti ada Tambuat Tansa gabungan, Agam Bukit Tinggi, ini luar biasa sekali. Pawainya cukup meriah ya, sampai menimbulkan kemacetan sepanjang 1 kilometer. Beberapa sekolah SMP juga itu ada, cuman cuacanya aja kurang mendukung. Pawai alegoris memicu kemacetan panjang kendaraan di beberapa ruas jalan. Karena lokasi pawai alegoris yang digunakan merupakan jalan utama atau jalan protokol di kota Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Hampir 200 warga binaan Lapas Kelas 3 Darmasraya mendapat remisi hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tahun ini. 2 napi langsung bebas setelah hukumannya dikurangi. Pemberian remisi ini dihadiri Bupati, Ketua DPRD, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Darmasraya. Acara ini juga diikuti oleh ratusan warga binaan yang menjalani hukuman di lapas tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Darmasraya awalnya mengusulkan 214 narapidana untuk mendapatkan remisi. Namun pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM hanya mengabulkan 192 orang saja. Dari 214 narapidana yang kita usulkan ada 192 orang yang mendapatkan remisi umum, sehingga total keseluruhan dari 192 orang yang mendapatkan remisi, 2 orang mendapatkan remisi umum bebas RU2 yang dibebaskan pada hari ini. Narapidana di Lapas Kelas 3 Darmasraya berjumlah 285 orang yang tersandung berbagai kasus. 21 napi diantaranya tidak diusulkan mendapatkan remisi karena belum menjalani hukuman minimal 6 bulan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dari 72 anggota Paskibra Darmasraya, 1 diantaranya bernama Vivi Vanessa, pelajar SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Meski bangga menjadi anggota Paskibra, namun Vivi menyimpan kesedihan mendalam tentang kehidupannya. Sejak usia 2 tahun, Vivi sudah ditinggal sang ayah untuk selamanya. Saat beranjak remaja, cobaan kembali menimpanya. Ibunya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga jatuh sakit. Vivi pun kini hidup bergantung dengan paman dan tante yang membiayai sekolahnya. Usai menjalankan tugasnya, menaikkan bendera merah putih pada upacara 17 Agustus di halaman kantor Bupati, ia pun menangis bahagia. Anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan almarhum Daniel dan Ria Safitri ini bahagia atas capaiannya. Namun, ia masih memiliki satu cita-cita yang ingin digapai, yaitu menjadi polisi wanita. Kami udah sukses pengibaran bendera. Ini adalah kado terbaik untuk kami. Ingin menjadikan
paskibraka ini sebagai bekal untuk tes sekolah nantinya. Jika Allah mengizinkan, bisa mengangkat derajat orang tua dan bisa membanggakan kedua orang tua. Karena saya tengok prestasinya bagus, sekolah rajin dan juara terus di sekolah, makanya sampai saat ini saya sekolahkan terus. Dan di sekolah dia termasuk anak yang berprestasi dari SD, SMP sampai SMA. Sekarang mudah-mudahan dengan paskibraka ini, mudah-mudahan dia tercapai cita-citanya untuk jadi polwan. Insya Allah mudah-mudahan, karena itu cita-citanya dari kecil. Kisah Vivi Vanessa setidaknya menjadi contoh bagi generasi muda penerus bangsa. Cobaan dan kesulitan yang menerpa tidak menghalangi semangatnya untuk meraih prestasi dan cita-cita yang tinggi. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.